saya mengatakan apabila saya terpilih, saya secara tegas ya Mas ya bilang, apabila kalian meminta hal-hal bantuan yang sifatnya pribadi, yang individu untuk satu person aja ya, satu orang aja, atau hal-hal yang menurut saya bersifat pribadi begitu, saya katakan tidak. Apabila bantuan yang sifatnya dirasakan oleh orang banyak, saya akan siap perjuangkan. Pak Jokowi di 2 kali pemilihan itu di Gunung Mas itu menang ya Mas ya. Jadi kalau ingat Pak Jokowi, ingat Ganjar, begitu. Jadi bahkan anak-anak muda pun tahu Ganjar rambut putih, Ganjar penerus Jokowi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi barengan dengan Yuda di Kalteng Mahining dan Sobat Kantong Media. Saat ini saya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah berkompeten tentunya, dan yang saat ini yang kita bahas adalah di kancah perpolitikan. Karena sebentar lagi di Kalimantan Tengah ini akan mengadakan pesta demokrasi di tahun 2024. Nah, siapa partisipan ataupun caleg yang akan hadir di studio? Sekarang sudah hadir di studio hari ini, yakni Melisa. Ya, ini seorang calon partai, seorang caleg yang akan mencalonkan dirinya di Gunung Mas. Kita akan berkenalan secara langsung. Selamat sore, sore Mbak Melisa. Mas. Ya. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Mbak Melisa dulu deh. Ya. Bisa ceritakan sedikit tentang Mbak Melisa ini? Oke, cerita banyak nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita santai dulu Ya, ya. halo Oke. semuanya, sahabat Kata Media ya. Saya Melisa, saya lahir dan dibesarkan di Gunung Mas ya Mas ya. Jadi memang maju calegnya pun di sana ya. Oke. Saya merupakan lulusan kebidanan dari kampus Poltekkes Palangkaraya tahun 2022. Oke. Setelah itu kemudian setelah lulus langsung memutuskan untuk terjun ke dunia politik ya. Jadi gitu. Oke. Ini kan Anda lahir di Kalimantan Tengah. Lalu tepatnya di Gunung Mas. Apa sih yang membuat Melisa itu mengabdikan diri untuk menjadi seorang caleg? Menjadi seorang caleg ya. Apa yang membuat saya ingin mengabdikan diri ya Mas ya? Karena mungkin boleh nggak saya bilang dengan alasan saya senang membantu orang. Oke gini, jadi kalau di dunia kesehatan itu ya, saya selaku mahasiswa kebidanan dan lulus pun menjadi bidan, saya hanya bisa membantu 1 atau 2 orang saja. Oke. Membantu ibu bersalin dan bayi yang dilahirkan itu tadi. Nah, berbeda halnya Mas ya dengan saya masuk ke dunia politik itu tadi. Mungkin seperti yang diberitakan di media ya, yang lagi ramai-ramainya sekarang pun juga mengatakan bahwa politik itu yang negatif lah ya, politik itu kotor, nepotisme dan lain sebagainya. Tapi saya melihat politik itu dari sudut pandang yang berbeda ya Mas. Itu sebenarnya begitu saya udah masuk ke dunia politik ini, saya melihat sendiri ya bagaimana dari sinilah sebenarnya lahirnya kebijakan yang sekiranya memberikan membantu orang banyak ya. Jadi bantuan ini membawa perubahan yang cukup signifikan begitu. Berarti keinginan dari Melisa untuk menjadi seorang wakil rakyat, menjadi di partai politik, di politik itu nanti di DPRD, intinya untuk membantu semua masyarakat yang ada di Gunung Mas terutama. Nggak yang kemarin cuma 1 atau 2 orang yang ditolong, karena di kebidanan kan biasanya seperti itu. Seperti itu. Ya. Lalu ini yang membuat kamu tertarik menjadi seorang politik, karena banyak anak muda itu udah konotasinya memang negatif, yang seperti yang Melisa bilang tadi. Politik biasanya ini nepotisme, kadang-kadang lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Nah, pandangan kamu sendiri terhadap politik di Indonesia saat ini gimana? Kepada anak-anak mudanya atau sekarang ini seperti apa? Apakah sudah semakin meningkat trust terhadap politik, atau justru malah anak muda meninggalkan politik, atau sekarang malah tambah banyak politik? Iya, oke. Kalau melihat ya Mas ya perkembangan secara kan saya juga anak muda ya tentunya. Sering ya seperti yang kita lihat di sosial media ini, banyak sebenarnya yang anak muda itu senang gitu menyoroti hal-hal yang berbau politik. Artinya anak muda ini tidak ada yang namanya disebutkan seperti Masnya bilang meninggalkan politik itu tadi. Jadi mereka itu sudah cukup paham gitu mengenai politik ini tadi. Jadi kepada anak-anak muda semuanya, janganlah anti ya terhadap politik itu tadi ya. Tapi kita boleh mengkritik ya pastinya. Boleh, iya benar-benar. Begitu.
itulah, apalagi seperti yang baru-baru ini yang kita tahu ya, yang lagi hangat-hangatnya mengenai anak muda itu tadi. Dan itu sudah, saya rasa sudah cukup kritis ya Mas ya, kita untuk menyoroti isu-isu seperti ini begitu. Jadi tuh. Ya, kalau ini kan Melisa di PDI Perjuangan untuk di Gunung Mas nanti, ya. Setelah nanti Melisa terjun di dunia politik ini, visi misi untuk kepada masyarakat di Gunung Mas nanti seperti apa di 2024 nanti? Di 2024 ya, baik. Seperti yang saya katakan tadi, saya lahir dan dibesarkan di Kabupaten Gunung Mas ya Mas ya. Lahirnya itu di desa Kelurahan Luwukandan ya. Itu kalau kita cari ya di Google itu nggak muncul gitu. Artinya, malah nggak muncul. Malah nggak muncul. Malah yang muncul itu sekolah yang pada saat ini ibu yang mengajar di sana. Itu hanya sekolah saja. Jadi benar-benar terisolasi lah bahasanya ya. Jadi untuk akses ke sana pun hanya menggunakan perahu potok ya. Jadi hal inilah yang saya lihat ya, kenapa masih banyak ketimpangan pembangunan ya, khususnya di Gunung Mas ini sendiri. Jadi gimana saudara-saudara saya yang di Gunung Mas itu, terutama daerah saya itu tadi bisa maju kalau dari segi bangunan, infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan itulah. Nah, itulah yang akan kita perjuangkan nantinya ya. Ya, apalagi kalau ini maaf seperti halnya yang kamu bilang seperti Melisa di bidang kesehatan. Ya, benar. Tentunya seperti stunting dan juga pendidikan ada hal yang penting bagi pemerintahan. Apalagi stunting juga digencar-gencarkan karena di tahun 2024 Kalimantan Tengah targetnya adalah 14%. Nah, saat ini sudah masih cukup masifnya, ibaratnya walaupun gembar-gembor tentang stunting seperti itu masih banyak. Nah, kalau di daerahnya Melisa, tempat kelahirannya itu, kira-kira nakes di sana juga cukup banyak ataukah terbatas, dan juga pendidikannya seperti apa, infrastruktur, atau mungkin karena terisolasi karena jembatan tidak begitu memadai atau seperti apa? Iya, kalau di daerah sana ya Mas ya, untuk infrastrukturnya benar seperti yang Mas katakan tadi, itu harus menggunakan klotok ya. Iya, klotok itu terputus tadi berarti ya, terputus. jalan. Dan mengenai kesehatan ya, nah ini menurut saya salah sasaran ya. Salah sasaran ini memang mungkin ada program dari pemerintah sebelumnya, minimalnya satu desa itu ada satu tenaga kesehatan ya. Betul. Tapi yang salah sasaran, kenapa saya sebutkan salah sasaran ini tadi, karena tenaga kesehatan itu bukan asli dari daerah. Jadi bukan iya. Jadi kenapa sih yang dipilih, yang ditempatkan di situ bukan asli daerah Gunung Mas? Mungkin bisa saja yang tinggalnya di Palangkaraya begitu. Nah, inilah yang kenapa kita tidak kita tidak menjadikan putra-putri daerah saja sebenarnya yang sebagai bertugas di tenaga kesehatan yang tadi. Iya. Ya bisa jadi karena mungkin anak-anak dari sini kadang-kadang tidak mau untuk di daerah-daerah terpencil, terkadang. Nah, itu tantangan dari tantangannya. Nanti kalau Melisa jadi sebagai seorang wakil rakyat nanti di Gunung Mas ya. Nah, ini Melisa kan dari kaum perempuan. Perpolitikan di Indonesia di kalangan perempuan itu setiap tahun meningkat loh. Ya kan? Kalau di partainya Melisa sendiri udah keterlibatan dari kaum perempuan berapa persen? Kalau di Gunung Mas ya, itu puji Tuhan ya Mas ya sudah 48% dari, artinya kan dari 25 itu sudah ada 12 perempuan ya. Artinya kan sudah hampir separuh ya. Dan harapannya semoga angka ini lebih cukup besar gitu. Gitu. Nah, kalau calon legislatif yang ibaratnya masih sebenarnya dia punya kompetensi tapi dia kadang-kadang takut untuk berpolitik. Cara mengajak Melisa untuk, nah kita sebagai perempuan, kita setara gender memang iya. Nah, iya kan? Nah, kadang-kadang ada sebagian perempuan yang, saya tuh sebenarnya pengen, tetapi saya kadang-kadang merasa takut untuk berpolitik. Perempuan-perempuan nih. Nah, kalau cara dari Melisa sendiri untuk mengajak untuk berpolitik, apalagi satu partai sama Melisa, seperti apa pada perempuan-perempuan di Kalimantan Tengah khususnya ini? Iya, seperti sebenarnya negara itu sudah memberikan peluang ya, yang kata Masnya bilang tadi, udah memberikan peluang yang sama gitu dengan laki-laki untuk perempuan ini bisa berkiprah ke dunia politik itu tadi. Seperti yang kita tahu di Undang-Undang Pemilu pun mengatur bahwa partai politik manapun yang mencalonkan
legislatifnya, bacaleknya itu wajib meminimalkan paling tidak 30% itu tadi. Oke, 30% dari perempuan. Iya, 30%. Tapi menurut saya ya Mas ya, ini hanya pada kenyataannya ya, itu hanya sekedar afirmasi saja. Afirmasi, jadi maaf ya kalau saya bilang itu pada saat penjaringan bacalek, pendaftaran saja. Jadi begitu sudah memenuhi ya pada persyaratan yang 30% itu tadi, pada kenyataannya masih banyak perempuan yang nggak berani untuk turun ke lapangan, turun ke masyarakat itu tadi. Ya. Itulah kadang-kadang kondisi perempuan di Kalimantan Tengah seperti itu. Ada yang berani tetapi tidak punya nyali untuk mencalonkan diri menjadi seorang partai politik, menjadi seorang caleg di situ. Nah, saya pengen nanya sama Melisa. Melisa waktu mencalonkan diri menjadi caleg di PDIP itu, banyak nggak yang mendukung atau banyak yang mencemooh? Ah, nggak usah lah, kamu ngapain juga di PDIP atau ngapain juga jadi partai, nanti toh lama-lama juga nanti ke dapur, ke sumur. Ada nggak seperti itu, nada negatif atau seperti apa? Banyak? Banyak banget. Lalu jadi, tantanganmu itu ya? Iya, jadi ya Mas ya, apalagi saya perempuan ya, saya masih bisa dikatakan anak muda ya. Benar. Pertama baru nih di dunia politik itu tadi, nggak usah masyarakat ya, keluarga pun awalnya sempat meragukan. Mencalonkan iya, diri apa menjadi, kamu bisa, emang kamu paham mengenai politik. Nah itu tadi. Nah, cara saya untuk menjawab itu, jadi sebelum saya memutuskan itu, setidaknya ya Mas ya, saya membekali diri saya sendiri gitu dengan mengetahui apa sih fungsi instansi yang saya akan maju untuk bertanding ini, begitu. Jadi itu nggak ngingu gitu. Jadi bukan main caleg-calegan lah ya. Nggak cuma gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya masih melekatnya patriarki di masyarakat itu, terutama di keluarga ya, di daerah sana saya, stigma yang melekat kepada perempuan itu tadi, bahwa perempuan itu kalau udah masuk politik itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kemudian stigma terhadap politik itu tadi, yang mengatakan politik itu kotor, kejam, dan hanya didominasi oleh laki-laki ya. Nah, jadi itu harapan saya kepada partai politik manapun ya, harus lebih berwajahkan perempuan. Bagaimana? Jadi perempuan ya yang sudah masuk ke dalam dunia politik itu diberikanlah paling tidaknya pendidikan politik ya, itu sehingga berani gitu untuk terjun ke lapangan, bertemu masyarakat itu tadi, begitu. Lalu kalau si Melisa udah masuk ke terjun politik, keluarga dan juga teman-teman bagaimana? Mendukungkah atau seperti apa setelah tahu kamu mendaftarkan diri nih di salah satu partai? Wah, iya lah saya dukung, atau justru cari aja dukungan sendiri. Ya kalau kita masih aja, biasanya kan mereka kadang-kadang masih belum begitu percaya. Ya, apalagi Melisa masih muda, lulusan tahun kemarin. Kadang-kadang kan dicemooh sama yang senior, yang lebih tua. Kamu tuh baru anak kemarin, mau tahu apa kamu soal politik? Pasti gitu kan? Bener. Nah, itu tadi Mas, saya sebenarnya masalah komunikasi aja sebenarnya. Gitu. Mereka apalagi keluarga ya yang lebih paling tidak banyak tahu ya tentang kita gitu, tentang anaknya. Tapi seiring berjalannya waktu, yang awalnya ragu itu yakin. Jadi keluarga pun ikut gitu untuk nge-branding, untuk mensosialisasikan si Melisa ini gitu. Teman-teman gimana? Teman-teman di kebidanan udah support juga atau enggak? Kebidanan kalau angkatan saya ya Mas ya, di Gunung Mas itu cuma satu orang aja. Cuma satu orang? Iya, yang dari sekarang mereka dia praktik di sana atau? Praktek di rumah sakit. Praktek di rumah sakit. Terus sepupu saya sendiri juga, betul. Oh, sepupumu. Ya. Wah, enak ya. Punya sepupu, tapi dia nggak mau terjun politik? Enggak. Siapa tahu terjun politik juga. Nah, ini di tahun 2024 kan nanti Pilpres. Ada Pilpres, dan juga nanti ada pencarian caleg juga, caleg ya sekarang. Nah, ini kamu mencalonkan diri dari PDI, yang notabene parpolnya pengusung utama si Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD. Lalu pertanyaan saya, bagaimana sih pendapat kamu terkait sosok si Pak Ganjar nih? Iya, bagaimana menurut saya sosok dari Pak Ganjar ya? Ada yang menarik ya Mas ya? Jadi saya juga profiling dong, siapa-siapa sih yang maju untuk Pilpres ini nantinya. Itu ada yang menarik dari sosok Pak Ganjar ini adalah bagaimana beliau belusukan ya.
ke untuk ya namanya kontestasi pemilu ya, siapa sih nggak pengen gitu, nggak pengen untuk mencari suara dukungan sebanyak-banyaknya. Namun cara dari Pak Ganjar ini dalam meraup suara itu tadi, yang pertama yang saya senang soroti itu adalah bagaimana Pak Ganjar itu nginap ya. Nginep di rumah seorang. Nginep di rumah warga ya gitu. Ya. Jadi nginep bukan asal nginep, nggak yang ya, nginap ya udah pulang gitu. Enggak. Di situ nginep dalam rangka untuk menyerap aspirasi masyarakat di kalangan bawah ya, mohon maaf ya. Itu dan itu mungkin untuk diangkat gitu, untuk diangkat ke apa ya? Isu-isu masalah nasional nantinya. Masalah nasional apa yang benar-benar dilakukan, apa benar-benar yang yang terjadi di lapangan, yang terjadi di lapangan, itu, yang kaum bawah ini mereka maunya apa. Kemudian yang kedua yang saya soroti juga adalah Pak Ganjar ini senang ya berdialog dengan anak-anak muda, dialog lintas generasi ya bahasanya gitu ya. Jadi ke kampus-kampus memberikan kuliah umum. Jadi dari hasil dialog itu tadi itu apa yang diinginkan anak muda ini ke depannya itu udah tahu gitu, udah tahu keinginan si anak-anak muda ini tadi. Seperti yang kita ketahui ya hampir 60% apa ya namanya? Masyarakat mayoritas penduduk di Indonesia ini kan anak-anak muda, Gen Z, milenial itu tadi. Betul. Jadi ya hanya dengan cara-cara pendekatan melalui anak muda yang bisa mendekati anak-anak muda yang lain. Nah, itu yang saya sebutkan tadi berbeda dengan capres yang lain gitu. Salah satu mungkin capres yang lain yang lawan yang lain ya itu sibuk dengan narasi-narasi perubahan ya, selfie dengan orang banyak, kemudian yang lainnya lagi sibuk dengan koalisinya ya, kemudian nge-branding dirinya, saya adalah penerus ini, penerus A, artinya tidak ada kepercayaan dirinya gitu untuk dirinya sendiri. Kalau Melisa kan tadi udah mengatakan sosok Ganjar Pranowo sosok yang paling mengerti dalam artian rakyat kecil bagaimana dia merasakan sampai dia menginap di salah satu rumah warganya. Lalu kira-kira apakah sosok Ganjar Pranowo ini bisa diterima oleh masyarakat Kalteng terutama pemuda dan bagaimana respon kamu terhadap si namanya penunjukan dari Pak Mahfud MD sebagai Wapres? Sosok Pak Ganjar ya, apakah diterima? Khususnya di Gunung Mas ya pastinya. Betul. Ya. Jadi saya kan beberapa waktu ini kan udah sering ya Mas ya, belusukan ya ketemu masyarakatnya itu. Bahkan sebelum dideklarasikannya pasangan Pak Ganjar jauh-jauh hari dari awal Januari itu saya udah maja-maja ya ke rumah-rumah. Mampir-mampir ke rumah orang. Mampir-mampir. Jadi sebelum saya mensosialisasikan mengenai Pak Ganjar itu ya masyarakat itu udah antusias sekali gitu, terutama anak-anak mudanya, yang perempuan itu tadi, ibu-ibu. Mereka nanya kayak gini nih, pasangan Pak Ganjar. Jadi saya tuh sampai bosan ya Mas, belum akhir tahun, pasangan Pak Ganjar. Jadi seperti yang kita tahu di Gunung Mas sendiri, untuk akses jaringan itu agak susah ya, artinya Ganjar ini dikenal sampai ke pelosok-pelosok gitu. Lalu kemudian Pak Mahfud dipasangkannya dengan Pak Ganjar ya, itu baru dideklarasikan. Jadi menurut saya itu top ya, pasangan yang profesional. Menurut saya. Menurutmu profesional? Iya, profesional sekali. Yang pertama dari Pak Ganjar sendiri. Dari Pak Ganjar sendiri, beliau pernah menjabat sebagai DPR RI ya, di legislasi ya bahasanya. Kemudian yang kedua, beliau pernah memimpin Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Dan di mana ya Mas ya, di bawah kepemimpinannya Pak Ganjar ini, Jawa Tengah itu menurut saya cukup berhasil gitu. Dan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Iya, perubahannya tadi itu signifikan begitu. Dalam hal apa contohnya? Yang saya senang itu pendidikan ya. Jadi di Jawa Tengah itu sekolah itu digratiskan ya dari SD hingga ke SMA. Nah, itulah harapan saya kepada Pak Ganjar ini nanti apabila beliau duduk sebagai presiden, program ini bisa direalisasikan menjadi program nasional begitu. Jadi tidak hanya masyarakat di Jawa Tengah aja yang merasakan itu, masyarakat di Kabupaten Gunung Mas, tempat saya pun bisa merasakan. Karena apa? Di Gunung Mas ini masih banyak ya yang mata pencaharian orang tuanya itu dari bertani. Jadi kebanyakan anak-anak itu putus sekolah. Iya, putus sekolah. Nah,
dengan waktu yang diberikan selama sekolah itu gratis, itu kan orang tua bisa gitu mengumpulkan biaya ya untuk si anak ini melanjutkan ke jenjang yang berikutnya ya. Begitu. Nah, kalau sosoknya dari Wapresnya sendiri, Mahfud MD seperti apa kalau menurut dari Melisa? Oh ya, itulah kenapa saya bilang profesional karena saling melengkapi ya. Melengkapi. Iya, jadi gini, di Indonesia kan ada 3 pemerintahan ya. Pak Mahfud ini sudah memenuhi ketiganya itu. Beliau pernah di DPR RI, terus beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua MK ya, terus Menko Polhukam ya. Yang artinya yang saya katakan tadi profesional dan apa ya, ini yang saya banggakan karena mereka ini akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depannya, begitu. Jadi harapan kamu bisa nanti bisa terrealisasikan, mereka bisa jadi menjadi pilihan rakyat Indonesia, terutama bisa menggratiskan nanti sekolah-sekolah ya. Benar. Nah, ini terkait dengan kamu jadi mencalonkan diri sebagai caleg dari PDI Perjuangan. Nah, semisal nih, kalau kamu udah terpilih jadi wakil rakyat di Gunung Mas, kamu kira-kira nanti seperti yang saat ini kamu lakukan, kayak belusukan atau ya taruhlah nginep kayak yang diaplikasikan oleh Pak Ganjar itu seperti apa, atau itu akan kamu lakukan atau seperti apa, atau mungkin terobosan lain lagi, Melisa? Sudah saya lakukan ya, saya mengikuti beliau mungkin karena Pak Ganjar juga lahir dari kalangan biasa ya sama kayak kita. Jadi setiap ke Gunung Mas itu sama adik saya itu ya sering ke rumah-rumah keluarga ya itu. Karena biasanya nginap 1 malam barulah ke daerah-daerah lainnya. Itu keluarga kamu atau keluarga orang lain? Keluarga orang lain. Oh, keluarga orang lain. Ya, siapa tahu kan keluarga banyak ya. Iya. Nah, itu kalau di waktu kamu belusukan itu, apa yang menjadi keinginan kamu? Wah, ini yang perlu saya nanti aspirasi ini yang menjadi visi-visi saya menjadi wakil rakyat. Setelah kamu melihat di lapangan itu, apa saja yang kamu dapat di saat kamu menginap di rumah mereka? Salah satunya mengenai sinyal ya Mas ya. Jadi jaringan ya, jaringan. Sering blank spot. Ya, blank spot namanya ya. Ya, blank spot itu tidak ada sinyal. Oh, tidak ada sinyal. Jadi sekarang ini kan apa-apa kan serba modern. Betul. Menggunakan HP, IT. Terus bagaimana gitu saudara-saudara saya di Kabupaten Gunung Mas ini bisa maju kalau ini sinyal aja belum masuk, begitu. Dan untuk itulah harapan saya ya semoga pembangunan tadi itu merata, jadi tidak menumpuk di wilayah-wilayah tertentu tadi. Jadi Gunung Mas itu tidak dianaktirikan begitu, dan kayak kemarin itu kan mungkin sudah ya ada anggaran untuk yang BTS itu, tapi malah dikorupsi. Itulah. Nah, ini yang jadi isu menarik sekali untuk di kalangan dewan itu adalah soal pendidikan dan juga soal kesehatan. Itu paling krusial. Nah, apakah nanti kamu juga mengangkat seperti itu visi misi untuk menjargon diri kamu atau memperkenalkan kepada masyarakat khalayak, atau seperti apa? Jaringan juga atau apa? Yang penting ini visi saya, ini seperti apa nanti? Iya, salah satunya karena latar belakang saya yang kebidanan kesehatan itu tadi ya Mas ya. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, harapan saya, visi misi saya ya semoga pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan ya penting sekali itu kan, itu bisa dirasakan juga oleh masyarakat di daerah saya itu tadi. Gitu. Di daerah Gunung Mas ini itu daerahnya kan terpencil, bukan terpencil ya, terisolasi kan atau seperti apa? Saya karena saya belum masuk ke sana. Mungkin banyak teman-teman atau sobat Kanta Media tahu Gunung Mas di peta, tetapi belum tahu nih seperti apa sih gambaran dari Gunung Mas, wilayahnya berapa luas, terus berapa jiwa di sana, terus lalu infrastruktur seperti apa, terus apa mata pencaharian di mereka di sana? Bertani ya? Bertani. Bertani, selain bertani ada yang nelayan enggak? Nelayan iya juga. Oh, nelayan Iya, sungai tetangga ya? saya ya. Jadi ibu sebagai pelanggan tetapnya gitu untuk si ikan-ikan itu tadi. Mereka mencari ikan secara apa itu kalau di sana? Itu pakai, kalau di sana itu rengge namanya.
Rengge, Oh, seperti apa ya? jaring, Bahasa jaring Indonesianya apa ya, ya? Iya, jaring. jaring Ya, gitu. jaring ditaruh di sungai. Ada pelampungnya. Oh, Iya, gitu. itu kadang ikan, ular juga dapat itu. Ular dapat. Iya. Kalau di pelosok-pelosok seperti itu yang paling ini kan udah zamannya udah digitalisasi. Nah, pemerintah sendiri juga digitalisasi sangat digencarkan dalam promosi produk lokal, terutama di daerah yang pelosok-pelosok agar terkenal sampai di nasional bahkan internasional. Kamu sebagai generasi muda dan juga sebagai dari caleg PDIP seperti apa nih menanggapi digitalisasi nih? Karena nggak merata, promo-promo wisata kurang, promo-promo akhirnya kurang. Karena apa? Ketersediaan jaringan nggak ada. Nah, benar. Terus mereka kalau ketersediaan jaringan nggak ada, mereka kemana? Langsung mencari sinyalnya atau bagaimana ini? Kalau di kampung, kalau di rumah saya sendiri ya Mas ya, ada pakai Wi-Fi router gitu, apa ya namanya? Iconet, bukan. Pokoknya ada lah gitu. Gitu. Itu dari ya? Pihak swasta, dari pihak ketiga berarti? Iya, dari pihak ketiga. Jadi itu dipasang ya di rumah. Tapi yang menjadi kendala itu voucher gitu kan, harus beli ya ke agennya. Itu harganya 15.000, itu untuk 24 jam. 12 jam atau 24 jam ya? 24 jam, ya setelah habis waktu 24 jam itu beli lagi. Jadi begitu setiap harinya. Setiap harinya ya? Iya, benar. Dan itu ada agennya di sana? Iya, ada agennya. Oh, ya. Nah, kalau menyikapi soal ini kan di tengah-tengah kancah politik, bahkan banyak sekali masyarakat kalangan bawah kadang-kadang juga merasakan, nah ini tentang politik, terkait juga dengan money politik. Nah, kira-kira kamu ini nih menampik nggak soal money politik ini ada nggak? Kalau menurut kamu loh ya? Ada nggak? Pasti ada lah beberapa oknum ya. Pasti ada. Ya, pasti Oke, ada. pasti ada. Nah, kita nggak usah nyebutin nama, yang penting pasti ada. Pasti ada. Lalu menurut kamu mengimbau kepada mereka agar tidak terjadi money politik karena suap penyuap untuk suara aja gitu. Silakan buat mereka teman-teman ataupun saudaramu yang mungkin lagi nanti melihat seperti ini seperti apa? Ya tapi kalau menurut saya Mas ya masyarakat sekarang itu udah cukup pintar gitu. Kalau mereka memang nggak suka sama Melisa, ya udah misalkan saya pakai money politik ya tadi itu nggak suka sama Melisa, ya udah ambil aja uangnya. Kita coblos yang lain, gitu. Itu begitu ya yang saya dengar ya. Langsung. Mungkin kan kalau Melisa ngasihnya cuma cepet, nopek gitu kan mungkin nggak mau. Tapi kalau nggak money politik itu kan ibaratnya gini, satu grup ibaratnya gini. Ibarat kalau orang Jawa money piro gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau Melisa sendiri karena sekarang tidak menutup kemungkinan, bahkan sampai sekarang pun masih ada. Nanti ada serangan fajar ataupun yang saat ini sudah mulai gencar-gencar dilakukan oleh terselubung. Nah, ini kalau dari Melisa sendiri seperti apa untuk menampik atau menanggapi hal-hal tersebut? Untuk menanggapi hal-hal tersebut ya seperti yang saya katakan tadi Mas, masyarakat tuh udah tahu, udah pinter gitu. Jadi setiap saya ketemu masyarakat, tokoh-tokoh itu mereka bilang si caleg ini dulunya ngasih segini katanya. Tapi enggak kok, aku milihnya orang lain katanya. Karena dia kayak gini. Oke, mungkin kalau di periode pertama ya Mas ya, mungkin dipilih ya mengenai si uang ini tadi. Tapi dilihat dulu lah kinerjanya begitu. Gimana begitu dia sudah duduk, dia kerjanya gimana? Apakah dirasakan ya hasilnya oleh masyarakat. Nah, begitu dia masuk nyalon lagi yang keduanya, dia ngasih duitnya diambil tapi milih orang lain. Begitu. Iya. Banyak sering terjadi kayak gitu. Iya. Mungkin kalau yang pertama dipilih ya. Gitu. Iya. Nah, kalau ini kan soal money politik. Persaingan kadang-kadang persaingan sama di tempat kayak di tempat kamu lah, di partaimu sendiri seperti apa? Apakah saling bantu ataukah bagaimana ataukah ya berdiri sendiri atau seperti apa? Kalau untuk kancah pemilihan di caleg nanti? Syukurnya saling bantu ya Mas ya, terutama di Gunung Mas sendiri itu jadi semisal bahkan arahan ya dari partai sendiri, misalkan saya di daerah Tuyun, Kecamatan Ming Raya. Saya ingin masuk nih ke Kecamatan Sepang yang merupakan daerah pemilihan juga. Saya harus
koordinasi dulu dengan teman saya yang nyalon dari Sepang itu. Iya, khususnya dari PDI ya, bukan yang orang lain gitu. Oke, ya benar. Itu saya nyari tahu ini gimana, mana yang bukan basis suara kamu. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi biar saya aja yang masuk begitu. Memberi sosialisasi kepada mereka yang itu, apakah kamu mengumpulkan atau door to door? Mengumpulkan itu sempat ya kemarin. Terus memberikan ibarat silaturahmi, saya minta izin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mencalonkan diri sebagai caleg, visi misi saya seperti ini. Kadang kamu memperkenalkan seperti itu kan. Nah, apa yang kamu lakukan kepada mereka yang ibaratnya saya akan di 2024 insya Allah kalau ya mudah-mudahan menjadi seorang caleg di daerah ini. Nah, tanggapan mereka? Apa yang saya lakukan, jadi kalau udah ketemu nih sama masyarakatnya itu, saya mengatakan, apabila saya terpilih, saya secara tegas, ya Mas ya, bilang, apabila kalian meminta hal-hal bantuan yang sifatnya pribadi, yang individu, untuk satu person aja ya, satu orang aja, atau hal-hal yang menurut saya bersifat pribadi, begitu saya katakan tidak. Tapi, dengan terpilihnya saya sebagai seorang legislatif, apabila bantuan yang sifatnya dirasakan oleh orang banyak, saya akan siap perjuangkan. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang mereka minta, aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang ada di sana tuh seperti apa saja sih, selain mungkin mereka pasti cari infrastruktur. Karena di Kalimantan Tengah jujur, itu di daerah-daerah pelosok, bahkan di Katingan sendiri pun juga masih banyak infrastruktur yang masih kurang memadai. Dan bahkan kalau ada caleg ke sana juga. Apakah kamu waktu belusukan ke sana, ke tempat Gunung Mas, juga infrastruktur jadi salah satu aspirasi atau permintaan dari mereka juga? Salah satunya. Salah satunya juga terutama kemarin itu menyoroti jalannya, tapi puji Tuhan ya sekarang ini udah diperbaiki. Jalannya diperbaiki. Iya. Jembatan? Jembatan itu ada di Kecamatan Sepang ya Mas ya, tapi terhambat. Terhambatnya karena kurang tahu juga. Jadi sempat diisukan itu mau dibangun, terus karena COVID pada saat itu tiba-tiba diberhentikan. Iya, jadi akhirnya nyebrang itu harus menggunakan ferry dan cukup mahal. Nyebrangnya ferry ya? Iya, 50.000. Berapa? 50.000 sekali nyebrang, itu mobil? Iya, mobil. Kalau motor 15? Motor 20. 20 ya? Oh beda, tempat saya di Katingan 5.000. Murah banget. Tapi dekat ya. Nah ini kita ngomong soal anu lagi. Nah, selain infrastruktur yang menjadi mereka mereka di sana kan petani dan juga nelayan. Mereka pengen nggak seperti bantuan-bantuan kayak pupuk atau apa? Mereka menginginkan seperti itu atau bagaimana? Atau kalau kamu nanti duduk di sana, yang mereka inginkan apakah juga kamu serap dulu atau seperti apa nanti? Pastinya sih, seperti yang saya bilang tadi kan, ketemu masyarakat tuh kan nggak ada yang bertani ya sebagian ya. Jadi salah satunya mereka juga mengatakan apabila duduk, saya pengen nih dikasih anak babi. Oh iya. Jadi ada yang peternak babi, itu kan ada kelompok tani juga kan. Iya, itu kan ada kelompok tani sendiri. Jadi apabila memang ada ya bantuan yang sekiranya itu bisa disalurkan ke kelompok ini tadi. Kelompok itu tadi. Nah ini kalau yang di Gunung Mas kan ada CSR, ada perusahaan. Nah, pernah nggak masuk ke perusahaan memperkenalkan diri untuk belum pernah. Nah, karena biasanya kan CSR mereka itu disalurkan juga untuk pembangunan di daerah setempat. Nah, kamu menyoroti itu nggak kalau di perusahaan itu CSR-nya seperti apa atau bagaimana? Belum atau seperti sudah? Belum sih, cuman kalau dulu tahun 2020 ya kalau nggak salah itu sempat itu dari masyarakat adat ya, masyarakat ormas-ormas ya, itu menghadang beberapa truk-truk mereka itu begitu. Jadi meminta bagaimana kesepakatannya itu ya. Karena secara ini mereka kan lewat jalan tuh merusak. Tapi lewat jalannya bukan jalan perusahaan. Bukan jalan umum jalan negara ya. Jalan negara. Iya, itu tadi. Tapi syukurnya sekarang sudah ya meningkat. Jalan itu tadi udah nggak lagi benar-benar diperbaiki, direalisasikan mengenai plasmanya itu tadi. Untuk plasmanya sih CSR-nya untuk pembangunan di tempat sekitar. Kalau plasmanya kan untuk warga ya. Untuk warga. Nah ini bukan orang sawit. Ya walaupun bukan orang sawit, saya juga bukan orang sawit, tapi saya orang Twitter gini. Iya benar. Kalau yang ini nih,
cukup menarik sekali berbicara kita di hari ini ya. Kalau kita ngomongin soal politik, kita nggak akan habis-habisnya. Kadang-kadang politik itu terkadang kita tuh kawan jadi lawan. Kadang-kadang makanya banyak masyarakat yang kurang begitu memahami soal politik. Padahal politik itu kalau kita pahami, itu sebenarnya akan membuat tatanan negara lebih baik dan lebih bagus lagi. Iya nggak? Setuju nggak sih? Setuju. Ya. Nah, untuk kaum muda di Kalimantan Tengah, janganlah takut untuk berpolitik. Contohlah kayak Melisa. Melisa memberanikan diri dari Partai PDI Perjuangan mencalonkan diri menjadi caleg di tahun 2024 untuk daerah Gumas. Nah, kita ngobrol lagi terkait dengan nanti di pemilu 2024. Di pemilu 2024 nanti, kira-kira kamu persiapannya sudah seberapa matang nih? Lumayan matang. Lumayan matang. Ya. Untuk apa safari keliling sudah dipersiapin atau jadwal-jadwal yang kemana-mana sudah. Terus biasanya caleg-caleg ini kadang-kadang seperti saat ini kan mencuri start, mempromosikan diri ataupun mengedukasi atau memperkenalkan diri melalui baliho. Apakah Melisa juga seperti itu? Memperkenalkan diri dengan baliho-baliho atau bagaimana? Sudah. Ya. Nah, itu tanggapan ada di respon sama masyarakat atau bahkan sama mungkin Pol PP atau apa langsung dilepas karena sempat di Palangkaraya juga seperti itu kan. Ya. Kalau saya sendiri ya Mas ya bukan baliho liar ya. Ya. Jadi berizin ya intinya. Ya, bukan yang berizin. Artinya gini, baliho yang dipasang itu di depan rumah warga. Oke. Jadi misalkan ada warung nih. Warung buat menutupin warungnya yang pastinya dilihat oleh orang banyak ya. Terus yang kedua juga saya mendirikan baliho di tanah sendiri gitu. Jadi benar-benar dibangun tiangnya yang benar-benar ya. Jadi tidak merusak pemandangan begitu. Tapi yang pasti bisa dilihat orang lain, orang banyak. Iya. Kalau di 2024 ini kira-kira pertarungan semakin seru karena banyak sekali yang dari Gunung Mas kan bertambah lagi ya. Mungkin dari tempat kamu dapilmu ada berapa orang yang jadi persaingan kamu untuk di dapil Melisa sendiri? Itu kemarin itu kan ada penambahan 2 kursi ya. Nah, jadi yang diperebutkan 10 kursi. 10 kursi. Iya, artinya dari di partai sendiri 10 orang yang bertarung ya. Yang partai saya sendiri gitu. Belum yang lain. Belum yang. Iya. Nah, ini kalau yang kan bukan 1 kursi 2 kursi atau apa udah lumayan banyak, tapi kan juga ya persaingan juga banyak. Lalu biasanya yang menjadi kendala itu bahkan yang sekarang menjadi polemik itu kita nggak akan jadi caleg kalau kita nggak berduit. Bener nggak sih ini? Nggak juga. Nggak juga. Gimana sih? Masalahnya kalau saya orang awam. Saya orang awam. Saya bukan soal reporternya atau apa ya. Nah, ini mewakili masyarakat. Kadang-kadang, oh saya mau jadi seorang politikus Mas, mau jadi nyalek, tapi saya nggak punya duit, nggak akan bakalan jadi Mas gini meskipun saya pendukungnya banyak. Nah, ini paradigma seperti ini benar apa salah? Masih banyak ya yang masih banyak yang seperti itu soalnya. 50-50. 50-50 berarti ada kemungkinan iya kan? Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Oke. Gitu. Nah, ini kalau yang kemungkinannya iyanya pasti kesananya iya, bener. Kalau kalau tidaknya? Kalau tidaknya itu tadi, kenapa saya katakan tidak? Karena banyak sekali yang begitu ketemu masyarakat itu tadi kan, itu bener diajak jerangkul ya. Jadi banyak masyarakat yang mengeluhkan begini Mas. Malas aku pilih dia. Begitu udah duduk katanya. Awalnya aja yang bajenta namanya ya. Bajenta, bajurah, awalnya aja yang majam-majam ke rumah gitu, udah duduk lupa katanya. Padahal kadang ada lagi masalah mobil, pintu mobil ya. Jadi itu coba lihat, dia lewat katanya. Pintu mobilnya pun nggak dibuka. Jadi apa? Menurut saya itu merupakan salah satu faktor juga ya. Kenapa saya katakan tidak itu tadi. Jadi masyarakat ini nggak semuanya juga kok yang butuh yang namanya money politik ya itu tadi. Ada juga yang benar-benar melihat sifat dari si calon itu tadi begitu. Jadi kalau aku melihat satu artikel itu di kayak 2014 sama 2019 itu kita tuh kadang ironi dengan pemilihan calon caleg DPRD apa DPRD anulah ibaratnya ya, ironi ibarat. Karena apa? Terkadang mereka juga memuluskan dengan segala cara, ya kan? Tidak perlu ditutupin, tapi memang itu kenyataannya, realita, ya. Nah, menanggapi seperti itu, bahkan
paradigma masyarakat pun kadang-kadang masih saya nggak percaya dengan janji, ini cuma janji doang dan ini cuma janji-janji saja. Ntar kalau udah jadi toh lupa, sama kayak kita minum pil KB gitu kan. Kalau udah lupa jadi deh gitu loh. Tapi kalau udah jadi dia lupa sama kita gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Nah ini menipis isu seperti ini. Kalau kamu sebagai nanti menjadi seorang wakil rakyat di DPRD Gunung Mas, apa yang kamu lakukan? Apakah yang kamu realisasikan janji kamu? Karena memang merealisasikan janji itu tidak semudah yang membalikan telapak tangan. Karena sesuai dengan anggaran juga. Ya nggak sih? Reses berapa sih? Ya kan? Nah ini bagaimana menanggapi seperti itu? Ya Mas, seperti yang saya katakan tadi ya, balik lagi ini kesalahan dari caleg-caleg yang lain sebelumnya. Selalu menjanjikan. Iya, menjanjikan, mengiming-imingi. Jadi pilih aku, nanti kalau kamu sudah kayak lagu sudah nanti aku kalau sudah duduk ya, datang aja ke rumah, akan kubuka pintu hati ya gitu. Terus menjanjikan, mengiming-imingi pekerjaan itu masih banyak loh Mas yang banyak yang saya dengar ya, yang membuat masyarakat itu tadi salah paham, salah kaprah begitu. Nah untuk itu secara tegas saya katakan itu bukan ranah instansi DPRD itu tadi, bukan ranah saya. Jadi hal-hal yang seperti itu berarti keramput, tanjaru. Berarti tanjaru. Namun yang hal-hal yang bersifat pribadi ya, contohnya misalkan pembangunan, mungkin kalau kata Masnya APBD mungkin berapa sih APBD ini, kita balik ke gereja aja contohnya, pembangunan masjid ataupun gereja ya, di sana itu masih banyak sebenarnya mereka itu mau gitu, bantuan-bantuan ya, kasih sedikit pun mereka merasa senang. Nah hal-hal seperti itu saja. Jadi kalau misalkan kalau nggak memungkinkan ya dari dana APBD-nya bisa kita mendekati dengan hal-hal seperti itu. Ya. Masih banyak dana-dana yang lain, dana-dana DAK yang masih yang belum terbilang terpakai, kecil gitu. Tapi masih tentunya bermanfaat. Berarti salah dari masyarakat juga karena mempercayai janji mereka. Enggak, menurut saya enggak salah dari masyarakatnya ya, karena tidak adanya calon yang mengedukasi itu tadi. Jadi mereka beranggapan bahwa seorang legislatif ini bisa mencari kerjaan untuk meminta bantuan yang sifatnya pribadi itu tadi. Malah ada yang lucu ya kemarin itu, aku malas pilih caleg yang ini. Iya. Kemarin dia menjanjikan anakku untuk masuk polisi. Ya, terus akhirnya nggak jadi. Nah itu nggak jadi yo, enggak lah. Nah itu tadi salah kaprah. Jadi apalagi masyarakat yang banyak kurang paham, kurang tahu ya sebenarnya fungsi dari si instansi DPRD itu tadi. Gitu. Jadi ini bukan kesalahan masyarakat. Jadi mereka masih kurang diedukasi. Iya. Edukasi tentang politiknya berarti. Edukasi tentang politik kalau di daerahnya Melisa seperti apa? Kepada masyarakat, terutama yang muda, apalagi yang mungkin lansia, atau yang udah waktunya nyoblos atau apa, kadang-kadang masa-masa yang transisi di usia-usia yang di mungkin tahun ini, tahun depan dia mencoblos baru pertama kali. Nah itu seperti apa? Mereka akan, kamu juga kasih tahu juga ke mereka edukasi tentang pemilihan nanti, pemilu atau bagaimana nanti? Seperti itu. Pastinya sih, apalagi banyak pemilih yang pemula ya Mas ya. Benar. Ya saya kan kebetulan sebagai koordinator orang muda Ganjar ya di Kabupaten Gunung Mas. Jadi di situ saya fokusnya ke anak-anak muda, tapi yang udah bisa nyoblos ya tentunya itu sering tuh ngadain pertemuan gitu. Ini kotak suara untuk kabupaten ya. Saya fokusnya kabupaten aja dulu ya. Jadi biar nggak salah pilih. Biar nggak salah. Ini nama saya ini kalian. Pokoknya di situ saling membahas gitu, dan memang banyak yang seperti yang Mas katakan tadi, karena mereka pemilih pemula itu tadi ya, jadi banyak yang kurang paham, terutama anak-anak mudanya itu tadi. Benar. Kalau saya melihat memang seperti itu, fenomena untuk perpolitikan di Indonesia ini memang semakin maju, tetapi satu sisi itu yang anak milenial yang baru tahun ini mau mencoblos, itu edukasinya memang perlu digencarkan lagi. Kalau menurut saya sih. Tapi kalau dari pandangan kamu juga seperti itu juga nggak? Iya nggak sih? Iya benar, dan itu bukan hanya tugas dari Bawaslu dan KPU ya, itu sebenarnya tugas calegnya juga dong. Begitu, harus memberikan edukasi ke mereka tentang pemilu ya. Pemilu ya, pentingnya mereka itu harus memilih gitu, jangan golput, karena suara mereka itu berpengaruh ya, menentukan bangsa ini ke depannya. Ya. Menentukan juga saya duduk di kursi itu atau tidak gitu kan. Ya, benar nggak sih? Ya benar. Benar. Nah ini kalau
perpolitikan emang kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang obrolan di warung kopi, kamu ikut siapa? Kadang-kadang seperti itu. Ini nih ikut siapa? Ikut siapa itu maksudnya gitu. gimana? Enggak, kadang-kadang di obrolan warung kopi. Iya, Biasa paham, obrolan, paham. 2024 presiden siapa nih? Gitu kan. Nah, kalau di kalangan-kalangan anak milenial itu, apakah ada seperti itu? Itu kan udah pembelajaran soal politik, ya kan? Nah, ada seperti itu, tetapi mereka kan memang ini kan rahasia. Tetapi kalau soal menggambarkan calon presidenmu seperti apa atau calon pemimpinmu seperti apa, pernah nggak mereka akan mengemukakan ke permukaan sebagai pendapatnya ke Melisa? Pernah. Seperti apa itu mereka yang diinginkan? Gini, karena mayoritas pemilih Pilpres dulu ya, tahun dulu ya, itu kebanyakan orang-orang taunya Pak Jokowi. Betul. Tahu pokoknya Pak Jokowi di 2 kali pemilihan itu di Gunung Mas itu menang ya Mas ya? Iya betul. Jadi bahkan menurut lembaga survei sekalipun ya, mayoritas pemilih Pak Jokowi ini cenderung akan memilih Pak Ganjar juga. Dan itu benar gitu. Jadi kalau ingat Pak Jokowi, ingat Ganjar. Begitu. Jadi bahkan anak-anak muda pun tahu Ganjar rambut putih, Ganjar penerus Jokowi. Jadi bukan yang dinarasikan oleh orang-orang capres-capres lain bahwa saya lah sebenarnya penerus si Jokowi ini gitu. Ya intinya seperti itu ya. Kalau nah ini di tahun 2024 apa harapan kamu untuk masa depan di Kalimantan Tengah? Harapan saya untuk masa depan Kalimantan Tengah ya. Semoga ya Kalimantan Tengah ini bisa mengejar ya Mas ya pembangunan seperti provinsi-provinsi yang lainnya gitu, terutama provinsi di daerah perkotaan. Seperti yang saya katakan tadi kan masih banyaknya nih ketimpangan yang pembangunannya itu tadi. Salah satunya masalah sinyal sebenarnya ini kecil ya menurut saya kalau untuk pemerintah ya itu. Gampang lah itu. Asal wani piro gitu. Nah, itulah. Ya. Nah, ini kalau memang di Kalimantan Tengah memang cukup ketimpangan, apalagi Kalimantan Tengah sebagai penyangga IKN kan. Nah, di 2024 itu jadi harapan jadi masyarakat Kalteng. Dan juga harapan juga kepada masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok pembangunan agar merata tidak hanya terpaku di satu kota apa yang Melisa bilang ya kan, tidak menumpuk di satu kota, sementara di daerah-daerah yang lain itu sangat membutuhkan. Nah nanti kalau kamu jadi dewan itu kalau kamu udah jadi wakil rakyat di situ, yang jadi fokus utama itu selain mungkin infrastruktur sudah kesehatan, pendidikan, apakah nanti yang lainnya juga akan menyusul atau seperti apa yang jadi prioritas nanti kalau misal duduk di situ? Kemungkinan ya untuk saat ini ya 3 itu saja ya. Karena menurut saya pendidikan? Itu ya pendidikan dan kesehatan itu tadi. Itu bagaimana ya kita mau kita kan duduk ini sebagai anggota dewan maunya ya. Itu kan supaya SDM di daerah kita ini bisa maju. Namun bagaimana ya kalau misalkan dari kesehatan dan pendidikan ini saja terhambat begitu. Bagaimana daerah kita ini bisa maju seperti daerah-daerah yang lainnya. Itu menurut saya yang paling utama ya. Itu. Kalau di Gunung Mas, kira-kira dengan daerah-daerah sekitarnya itu cukup tertinggal nggak? Seperti daerah sekitarnya, daerah Gunung Mas mana ya? Dekatnya itu kira-kira yang tertinggal itu tadi? Sama daerah yang tertinggal yang lainnya, kira-kira Gunung Mas masih, kalau menurut si Melisa, urutan keberapa gitu? Atau terakhirkah atau apa gitu? Dibandingkan tetangga sebelahnya gitu? Kalau dibilang Gunung Masnya tertinggal itu enggak ya Mas ya? Enggak juga. Namun ada beberapa kelurahan desa yang di dalam si Gunung Mas ini tadi yang tertinggal. Salah satunya ya desa saya itu tadi, Luwukandan, Rabau. Itu padahal itu ya Masnya dekat kota ya. Padahal dekat kota ini ke kabupaten itu hanya 30 menit aja sebenarnya itu. Jadi di Rabau ini ya masyarakat itu untuk nyari sinyal tuh harus naik ke atas bahasanya. Berarti ke bukit. Naik ke bukit begitu. Bukitnya itu pun tinggi, kalau ada cuma dapat 1 batang aja. 1 batang. Itu sinyal, itu pun nggak angka 4G. Itu pun masih E gitu kan. Nah, itu pun kalau empty, kosong gitu kan. Kadang-kadang blank spot hilang. Nah, itu berbanding terbalik dengan desa sebelahnya gitu. Desa sebelahnya itu benar-benar ya menurut saya diperhatikan lah ya, agak kecamatan juga kan. Namun balik lagi seberapa jauh sih, kenapa yang satu ini sulit untuk dijangkau, si Rabau itu tadi, Luwukandan itu tadi. Listrik tapi sudah ada ya jaringan listrik? Kalau di Luwukandan itu belum. Luwukandan? Iya, kelahiran saya. Tempatnya Melisa sendiri? Iya.
Ini PR-nya Melisa. Jaringan listrik harus dipasang. Iya juga, ya, salah satunya ya. Biar nggak biarpet. Kalaupun ada nggak biarpet juga ya, harus 24 jam nonstop gitu. Nah ini harapan, ini yang terakhir nih. Nah ini untuk di 2024, nggak kerasa udah mau 1 jam terasa ya. Iya, Perasaan baru setengah jam aja loh ya. Nah, ini harapan Melisa untuk 2024 kepada anak-anak muda Kalteng agar gak golput, apalagi pemilih pemula nih. Iya, untuk anak-anak muda, terutama saya juga anak muda ya, ayo gunakan hak suara kalian gitu, karena suara kalian itu menentukan masa depan bangsa ini ke depannya. Dan balik lagi, jangan anti terhadap politik, tapi boleh mengkritik ya. Boleh mengkritik. Boleh mengkritik, tapi karena tidak anti ya. Iya. Karena apa? Kita sekarang ini, apa yang kita rasakan ya, saya bisa mengenyam pendidikan. Kita merasakan sinyal itu merupakan salah satu hasil dari kebijakan si politik itu tadi. Jadi jangan anti terhadap si politik ya. Karena itu berdampingan dengan kita sehari-hari. Ya. Intinya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Beda pilihan boleh. Tapi ya kembali lagi pilihan masing-masing ya. Ya kan? Ya. Nah, ya mengakhiri perbincangan kita di hari ini, Sobat Kata Media, di acara Kalteng Mahining, dan harapan dari Melisa sendiri sudah disebutkan panjang dan lebar. Saya nggak mungkin akan mengulang lagi karena gampang lupa ya. Boleh diulang lagi nanti di akhir sesi. Apa itu? Untuk ke depan, harapan ke depan dan juga masyarakat Kalimantan Tengah, anak mudanya ya, apalagi pemula, lalu jangan lupa untuk jangan golput, gitu aja. Untuk anak-anak muda semuanya, kalian inilah yang menentukan masa depan bangsa ini ke depannya. Jadi pada pemilu 14 Februari 2024 ini gunakan hak pilih kalian. Oke. Ya. Itu. Oke. Sobat Kata Media, terima kasih Melisa udah nemenin kita. Jangan kapok nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lagi, lebih rileks lagi, kita lebih nyaman lagi. Kita fokus soal pembangunan atau apalagi nanti pas CSR mungkin ya. Kalau nih ya CSR atau apa itu. Boleh. Nanti kita ngobrol panjang dan lebar kali tinggi gitu ya, bisa. Akhirnya saya Yuda mengucapkan selamat petang dan Sobat Kalteng Mahining tetap di sini, dan silakan nanti kalau mau di Kata Media silakan nanti subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.